Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, malam ini saya berada di markas besar Arung Jonga, The Losong Entertain, sebuah tempat untuk kita berkarya, tempat di mana lahirnya ide-ide, gagasan, serta mimpi-mimpi tentang masa depan. Malam ini saya bersama teman-teman seniman, ownernya Losong, Mas Ipun Gera, kemudian ada Mas Wahyu, ada Mas Iwan, ada Mas Nae, dan teman-teman ini. Kita ingin mendengar beberapa cerita indah tentang Losong. Sekaligus juga kita bernostalgia karena masih rindu kita akan karya-karya mereka ini. Kata Ikraman, ada kerinduan di sana gitu ya. Dan cintalah yang akan menghadirkan kerinduan itu menjadi sesuatu yang indah. Meskipun publik musik Indonesia sudah mengenal Bapak sebagai seniman musik, pencipta musik, arranger yang hebat, dan penyanyi. Di tangan Bapak, grup Losong ini lahir. Kalau bisa diceritakanlah bagaimana sejarah singkat kelahiran ini. Kira-kira proses mimpinya seperti apa, percintanya seperti apa, lalu kemudian lahir Losong. Mohon diceritakanlah kepada publik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bung Ais, saudara seperguruan, seniman juga beliau. Ya, sedikit saya menceritakan awal dari keberadaan Losong. Tentu Losong itu berdiri atau mulai membangun kreasinya pada saat kita bergumul dalam dunia kreativitas antar sesama anggota Luntuengal. Itu awalnya. Lembaga Kebudayaan Luntuengal atau Sanggar Luntuengal yang ada di Mataram. Itu berawal sejak tahun 93 kita sudah berproses di dalam Losong. Dan beberapa karya-karya dari Losong ini sebetulnya sudah lama ditampilkan dalam pagelaran teater yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni Luntuengal. Kemudian kami mencoba memberanikan diri untuk merekod atau recording atau rekaman beberapa karya tembang lagu yang pernah kami bikin bersama teman-teman di Losong. Saya kira keberadaan Losong ini keluar dari rahim inspirasi dari Sanggar Seni Luntuengal. Tidak jauh dari itu. Dan yang dominan di Losong itu sekarang ini adalah musik ya. Meskipun pernah juga mempersembahkan tarian, kemudian teater dan lain-lain. Nah, dari sekian kali pementasan sebelum kita ke rekaman, masih ingat enggak di mana saja pernah Losong mementaskan karya musik dan karya seni lain? Ya. Losong di awal memainkan lagu-lagu yang ditelurkan oleh grup Losong ini di awal tahun 94 kala itu pementasan teater Tanjung Menangis, Lala Jinis, itu semua tembang-tembang yang ditelurkan oleh Losong ini sempat dimainkan meskipun recordingnya belum. Saya kira banyak di pementasan teater. Itu yang awal sekali lagu-lagu Losong mulai ditampilkan. Dan di bidang musik itu ya kita kenal ada Pak Wahyu, ada Pak Iwan gitu ya, yang ikut menjadi vokalis. Selain mereka berdua, siapa lagi yang pernah ikut memperkuat Losong sebagai penyanyi lah? Ya. Sebetulnya Losong terdiri dari beberapa
orang ya, seniman, baik itu vokalis maupun player. Salah satu teman yang berada di dalam ruangan ini, ya, kita semua ini masuk dalam Losong Entertain. Kemudian vokalisnya sejak awal berdirinya Losong, Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Hei. Ada Mas Nami, Iya, Ustad. Bang Nami, Ya, Bang Iman. iya, Kalau biasa kami panggil di Mataram Bang Coma. iya. Coma. Ini Spesialis menariknya spesialis perkusi. Spesialis perkusi. Ayo naik. Ini Mas Naen, Iya, iya. Kang Naen. Ini lahirnya di bagian timur, Sumbawa maksudnya. Iya. Sebetulnya ada lagi vokalis yang cewek. Iya. Ada rekan kami dari KSB, Siapa itu? Su Asri. Asri Hamim. Iya. Halo, Asri. Asri. Asri Hamim. Kemudian ada Ewi. Ya, Mbak Ewi ya. Ya, Ewi. Kemudian siapa lagi ya, Pak Wahyu? Yang pernah memperkuat ya. Yang Ya, Pernah membuat ikut Losong. pementasan itu. Pementasan. Abi Asis pernah. Oh, Yang paling sering itu Desi Natalia. oh, Desi. Desi ya. Desi Natalia dari SMP dia. Hmm. Beberapa pementasan sama Desi Natalia. Ya. Oke, dari sekian banyak pementasan kemudian bergagasanlah Losong ini untuk menerbitkan album. Album pertama bernama Losong juga gitu kan? Ya. Ada berapa lagu Mas Wahyu waktu 12, rekaman pertama itu? ya. 12? Ya, sekitar 12 lagi. Banyak ya? 12 lagi. Di album pertama, album Losong. Losong. Lagu yang dibawakan Mas Wahyu di album pertama apa? Rata-rata kita ada solo, kemudian ada Ada trio, trio. saya, Mas Ipun sama Ewi. Oh gitu. Ya, seperti Ya. di lagu Losong, Oh. itu kami semua penyanyi. Kur gitu ya. Ya, Kalau yang dibawa sendiri? kalau di bawah sendiri itu ada Rembahan Pamungkas sama Mantra Sate ya. bukan belum Eh, bukan, saya juga lupa itu. Kanardo ya, bukan. Saya juga lupa, saya udah lama. Nah kalau mereka lupa berarti ya indikator. Oh, Lisir Samada. Lisir sama ada. Hampir saya bilang mereka sudah tua karena suka lupa. Soalnya kita diwanti-wanti jangan pernah mengingat judul lagu. Terulang kembali kisah-kisah Terulang gitu ya. nostalgia zaman lalu. Nah lagu yang berkesan saya ya bagi saya dalam album Losong itu Kembang Kuning lah. Kembang Kuning itu komposisi musiknya itu elok sekali ya. Permainan liriknya juga demikian gitu kan, dan kebetulan juga penyanyinya pintar yang membawakan, pas sekali. Saya kalau mendengar lagu Kembang Kuning itu emosi asmara saya itu menggelora, bawaannya pingin bercinta gitu. Wow. Apa kesan yang mendalam Mas Iwan tentang Mas Imam tentang Losong ini? Karena pernah juga ikut memperkuat sebagai Selalu. penyanyi gitu ya. Ya kalau saya sih karena dulu namanya di Lombok tinggalnya, Iya, iya, iya. jadi keberadaan Losong ini mengingat saya untuk kembali ke Sumbawa ini, Iya. kembali ya, karena saya kecil dulu di sini, memori saya kembali ke Sumbawa itu aja sih. Saya tarik ke Sumbawanya kuat gitu. Kuat ya. Iya. Setelah menerbitkan album Losong itu kan ada album kedua. Apa itu Mas? Itu album kedua judulnya Dida Dido. Dida Dido ya. Dida Dido. Ini baju Dida Pakai Dido. bajunya. Berapa lagu itu? Ada 10 lagu di album kedua, 10 lagu. Dida Dido itu kan tentang permainan anak-anak. Iya. Gimana ide kreatifnya tentang lagu itu? Karena saya lihat itu sangat etnik ya lagunya. Iya. Menarik itu karena dia inspirasinya dari permainan anak-anak kemudian dibawakan jadi lagu. Iya. Pertanyaan saya sih apa yang kemudian menginspirasi penciptanya itu kan mengambil tematik itu, karena itu ada kekuatan di situ, ada pembangunan karakter di dalam lagu itu.
Oke. Lagu Dida Dido ini terinspirasi dari putra saya sendiri ya. Namanya Trita Nirsa Sadi. Kembali saya mengingat almarhum. Ya, ya. Itu inspirasi. Jadi di dalam lagu itu bisa dimaknai bahwa setiap orang tua jangan sampai menelantarkan anak-anaknya. Kemudian lebih mengedukasi, memberikan pendidikan yang betul-betul mantap kepada anak-anak. Terutama sekali untuk pendidikan agamanya. Iya, iya, iya. Ya, Ya. jadi nasihat lah, Nasihat ya betul, nasihat buat para orang tua. buat para orang tua. Berarti saat itu sudah menjadi bapak ya, sudah menjadi bapak. Untung berpengalaman jadi bapak, Ya, ya. hingga bisa melahirkan lagu buat anak-anak gitu kan. Tapi kalau belum berpengalaman, kayaknya inspirasinya terputus ya. Iya, karena tidak ada progres. Selain lagu Dida Dido, apa lagu itu? Apa lagu yang sempat dibawakan di dalam album keduanya Mas Wahyu? Kembali Sakti. Kembali Kembali Sakti. Sakti, terus Di album kedua loh, Dida Mata Dido. Balong. Ya, Mata Balong, Mata Balong. Mata Balong. Kota Balong. Coba 1 atau 2 baris Mata Balong. Mata Balong itu mainkan Mas. Ah, Wedo di gandang Cina jenangmu balong. terus. Wedo di gandang Cina lawatu mandang. Terus. Tanyun desa mantap negeri untung panjang. Itu foto. Mantap. Mata Kanyun Balong. deta Samanta Kanyun sendiri Samanta untung. Sendiri untung keki. Egois benar ini orang Kasemaran ya. Pilihannya itu ya kalau sudah kadung jatuh cinta ya harus gitu kan. Ada sedikit pemaksaan juga. Oh dipaksa juga itu. Dipaksa. Ya. Nggak pakai dukun. Tapi itulah spirit yang mengilhami pencipta tentang lagu Mata Balong itu. Bahwa ada keindahan pada bidadari yang kemudian membuat kita laki-laki tertarik, terpesona. Sehingga dengan berbagai cara kita kejar sebagai sebuah tujuan. Dari sini Bang. Ya, Tatapan mata. tatapan mata itu. Oleh karenanya berhati-hatilah dengan mata gitu kan. Kalau bapak tidak berhati-hati nanti matanya dimata-matai. Karena Mas Ipul sangat tahu Ah, ah. perempuan-perempuan Sumbawa itu banyak mewarisi mata indahnya dari leluhur-leluhur Oh zaman begitu. dulu. Itu yang saya tangkap. Beda dari Sumbawa itu ketika dipandang yang pertama mengesankan itu pandangan matanya. Ya. Mirip ya dengan sejarah saya jatuh cinta pertama pada seseorang yang sekarang jadi permaisuri saya. Iya. Oh, Tatapan matanya itu menggetarkan jiwa saya. Allah. sebaiknya seperti Ya, sehingga pura-pura lah saya sentuh yang lain padahal target saya mata gitu kan. itu. Tapi alhamdulillah dapat pipi, dapat leher, dapat bibir gitu kan. Dan dapat generasi dari dia. Allah. Hebat gitu kan. Setelah album kedua Dida Dido itu, Ya. kemudian Losong tetap produktif ya, Ya. berkreasi. Insya Allah. Mentas di beberapa tempat kita saksikan, mengisi banyak acara. Nah dari situ ada harapan dari publik gitu kan, dari istilahnya itu fans untuk terbit lagi Album ketiga. album yang ketiga. Masih ingat kan? Apa nama albumnya tuh? Bapak spesialis pukul-pukul sih. Ya memang kita punya rencana Ah, untuk mengeluarkan album ketiga. iya iya iya. Karena sebetulnya umur setiap album ini selalu ring tahunnya tuh 5 sampai 10 tahun. Itu proses berproduksi, proses kontemplasi, proses memunculkan inspirasi itu semua. Baru bisa istilahnya mantap dari segi liriknya, dari segi aransemennya, komposisi musiknya. Nah, dalam waktu dekat kita mencoba untuk menggarap album ketiga. Nah, salah satu lagu yang terbaru yang coba kami tampilkan di dalam album ketiga itu judulnya Walama.
Walama ya. Walama dan Sito Guru. Sito. Sito Guru. Apa Album ketiga. apa ancar-ancar nama albumnya? Sudah ketemu nama? Masih rahasia. Masih rahasia. Oh, pantas Naen nggak mau buka itu karena rahasia Rahasia. gitu. Ya hadirin sekalian, Losong insya Allah akan tampil lagi dengan debutnya yang ketiga pada album yang sedang digarap ini. Amin. Entahlah mereka sedang hamil 5 bulan atau berapa bulan, atau mungkin sudah 7 bulan nih kan. Karena saya lihat perutnya rata-rata sudah mulai ada kemajuan. Dan mudah-mudahan ya kita berharap ke depan nanti eksistensi Losong di Belantika Musik, Samawa, NTB, bahkan nasional bisa memberi nilai dan arti. Amin. Amin ya. Amin. Nah, harapan ke depan kita ini, harapan ke depan kepada kru Losong yang kebetulan malam ini tidak sempat hadir bersama Ya, kita komit karena ya. ini spontan kegiatan. Juga harapan ke depan kita kepada pengambil kebijakan, ya, pemerintah daerah gitu kan. Harapan kita juga kepada penggemar musik, konsumen atau istilahnya fans yang sudah lama jatuh hati cinta banget sama Luntenga, sama Losong gitu. Mungkin Pak Masih pun bisa menyampaikan harapan kita apa gitu. Sebagai sebuah persiapan menyongsong terbitnya album yang ketiga. Ya, harapan kami semoga insya Allah album ketiga ini terbit bisa begitu familiar ya di masyarakat Sumbawa terutama. Kemudian baik yang masih stay di Sumbawa maupun orang Sumbawa yang tinggal di luar Pulau Sumbawa. Dan untuk generasi-generasi penerus, semoga lahir karya-karya baru dari generasi-generasi berikutnya. Karena apa? Karya itu sangat penting sebagai kita dedikasikan buat Sumbawa, sehingga Sumbawa semakin dikenal dari segi musiknya maupun jalur-jalur seni yang lain. Nah, untuk teman-teman di Losong, tetaplah menjaga kekompakan kita, persahabatan kita. Jangan pernah putus silaturahim, karena kreasi dan inspirasi itu terkadang muncul Benar. secara spontan. Yes. Begitu kita saling lihat, saling tatap, berdiskusi, itu akan muncul inspirasi yang luar biasa. Dan ini sudah kita alami dan dalami sejak kami berkumpul di dalam Sanggar Seni Luntuenga. Sejak kami menempuh pendidikan di Mataram. Ya, demikian Bung Ais. Oke. Terima kasih Mas Ipun, Mas Wahyu, Mas Iman, dan Mas Nain serta teman-teman lainnya. Hadirin sekalian, itulah dialog kerinduan kami dengan Losong Entertain. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi atau pembicaraan ringan kami bisa memperkuat komitmen mereka, komitmen kita bersama untuk semakin bersemangat memajukan seni musik di Tanah Semawa untuk kontribusi kita kepada Indonesia bahkan kepada dunia. Kreativitas itu tidak datang sebagai hadiah dari orang lain, tapi kreativitas itu, karya-karya itu datang dari sebuah proses kreatif. Proses itulah yang memperkuat silaturahmi mereka, yang memperkuat komitmen-komitmen untuk kemudian bisa bersama-sama melahirkan karya-karya baru yang lebih kekinian. Tetapi sekali lagi, di balik ruangan ini ada sekian banyak publik, ada sekian banyak masyarakat yang rindu, bahkan rindu dendam akan eksistensi Losong di Belantika Musik ini. Tidak hanya tampil saja sebagai sebuah grup yang menerbitkan album,
tetapi diharapkan dia bisa datang ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan, memberikan hiburan, apalagi di era yang sedang kita alami ini. Jika kita kurang dengan hiburan atau kurang tercerahkan, hidup ini menjadi semakin gelap gitu ya, Makin hampa ya. makin hampa. Padahal masih ada perjalanan panjang lagi yang akan kita lalui, dan itu adalah tantangan. Oleh karenanya kita support teman-teman di Losong ini untuk tetap berkarya, tetap berkreativitas, dan mudah-mudahan kontribusi besar mereka kepada musik di Tanah Semawa, bahkan juga untuk Indonesia dan untuk dunia, akan memberi arti bagi kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita coba dengar satu persembahan dari Losong Sumbawa Indonesia. Oke, hadirin sekalian, demikianlah cengkrama kita malam ini dengan Losong Entertain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.